Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan menjelaskan tentang dampak pergerakan nasional terhadap masyarakat Indonesia pada abad ke-20. Nah, di sini saya akan mengkaji dari pengaruh dan perubahan yang diterima masyarakat Indonesia akibat pergerakan nasional itu sendiri dari awal ke abad ke-20 hingga kemerdekaan Indonesia. Nah, pergerakan nasional Indonesia itu sendiri tidak hanya datang dari titik awal perjuangan untuk kemerdekaan, tetapi juga merupakan pencerminan dari kesadaran kolektif terhadap masyarakat penindasan yang dialami oleh bawah kekuasaan kolonial. Pergerakan ini melahirkan gagasan-gagasan baru yang berakar pada semangat persatuan dan kebangkitan nasional yang diungkapkan melalui berbagai organisasi dan inisiatif yang dibentuk oleh kaum terpelajar pribumi. Nah, pergerakan nasional itu sendiri lahir dari berbagai latar belakang yang dimilikinya. Yang pertama itu timbulnya kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan kolonial, mulai dari tumbuh di kalangan masyarakat rakyat Indonesia pada awal abad ke-20 yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang mengekang kebebasan politik, sosial, dan ekonomi. Kemudian lahirnya gagasan pembaruan oleh kaum terpelajar pribumi yang mendapat akses pendidikan modern melalui kebijakan politik etis dan mulai mengembangkan gagasan-gagasan baru tentang persamaan hak dan pentingnya persatuan antar kelompok. Kemudian lahirnya organisasi modern pertama yang didirikan oleh Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi tonggak awal organisasi modern di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu munculnya berbagai organisasi pendukung nasionalisme. Nah, setelah Budi Utomo muncul, di berbagai organisasi lain bersifat seperti Serikat Islam, Indar Parce, dan banyak organisasi pemuda. Organisasi ini berkontribusi dalam mengembangkan semangat nasionalisme dan memperjuangkan hak rakyat. Nah, tujuan dari pergerakan nasional itu sendiri yang memiliki 3 tujuan, yaitu mencapai kemerdekaan itu sendiri, menumbuhkan jiwa semangat dan persatuan terhadap masyarakat Indonesia, kemudian melahirkan momentum-momentum sejarah bagi rakyat Indonesia itu. Nah, dampak dari pergerakan nasional itu, yang pertama itu munculnya kelompok-kelompok terpelajar yang terdiri dari guru, pegawai negeri, dan sarjana terdidik yang mendapatkan pendidikan modern. Mereka menjadi motor pemikiran kebangsaan yang mendirikan organisasi-organisasi penyebar gagasan persatuan dan hak politik. Nah, kemudian meningkatnya kesadaran kebangsaan yang kolektif kemudian diperoleh melalui interaksi antar kelompok masyarakat mengarah pada pengakuan identitas sebagai satu bangsa. Nah, Sumpah Pemuda itu sendiri menjadi yang dicetus pada tahun 1928 menjadi simbol penting dalam menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Nah, kemudian perubahan nilai sosial dan politik yang terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, pembentukan organisasi politik, dan pergeseran menuju budaya kolektif yang berorientasi pada hak politik. Kemudian dampak sosial pergerakan nasional telah memperkuat rasa kebangsaan dan menciptakan solidaritas antara berbagai kelompok masyarakat. Itu rasa saling mendukung antara masyarakat yang meningkatkan akibat pergerakan nasional tersebut. Kemudian organisasi sosial dan keagamaan berkontribusi dalam memperkuat nasionalisme, termasuk Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama. Kemudian meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan yang telah membangun semangat dan kebangsaan. Nah, kemudian dampak ekonomi dari pergerakan nasional itu, yaitu reaksi terhadap eksploitasi ekonomi Indonesia semakin melesat. Kemudian upaya melawan penindasan ekonomi dari kolonial Belanda. Kemudian terakhir, diskriminasi yang memicu kesadaran kolektif terhadap masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, dampak politik pergerakan nasional itu memiliki 3 dampak politik. Yang pertama itu kebangkitan nasionalisme. Pergerakan nasional Indonesia berhasil membangkitkan rasa nasionalisme dari berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya terpisah-pisah oleh identitas lokal. Kesadaran kolektif ini mendorong individu sebagai suku, agama, dan latar belakang untuk bersatu dalam memperjuangkan menuju kemerdekaan. Nah, yang kedua adalah lahirnya kelas elit berpengaruh. Kemudian yang terakhir, perlawanan melalui jalur diplomasi. Nah, kemudian kelompok terpelajar sebagai motor pemikiran kebangsaan. Pengaruh pergerakan masyarakat Indonesia, perubahan identitas masyarakat dari lokal ke nasional. Nah, transformasi sosial dan politik. Proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia akibat pergerakan nasional itu sendiri, yaitu peralihan fokus organisasi dari aktivitas sosial dan pendidikan menuju arena politik yang lebih kritis. Kemudian yang kedua, pergeseran legitimasi kekuasaan masyarakat memulai memperlihatkan kekuasaan kolonial dan feodal. Kemudian yang ketiga, meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam diskusi politik, rapat umum, dan organisasi untuk memahami perjuangan hak politik mereka. Kemudian yang ketiga itu munculnya keragaman ideologi politik. Kemunculan berbagai ideologi seperti nasionalisme, sekuler, Islam, sosialis, dan komunis yang memperkuat pemikiran politik masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, pembentukan institusi dan sistem politik modern. Lahirnya partai politik, organisasi semasa jadi lembaga pendidikan yang menjadi landasan sistem pemerintahan pasca kemerdekaan itu sendiri. Terima kasih.